Halo semuanya dan di video kali ini adalah setup reaction episode kedua di mana gue akan nge-review setup punya kalian. Jadi sabar aja, ini masih gue review lagi, masih sisa berarti ini udah dari 6 sampai 10 berarti masih sisa 15 lagi ya. Dan nanti formulirnya bakal gue buka lagi ya. Ntar bakal gue kabarin, so stay tune aja. Dan ya udah, nggak usah lama-lama, enjoy the video. Intro. So guys, halo semuanya buat teman-teman. Ini jadi langsung aja kita review, nggak usah lama-lama. Jadi ini ada review setup episode kedua dan ini punya siapa nih? Dari Asep 1 nama YouTube-nya atau RG. Untuk spek PC-nya pakai Ryzen 3 2200G. Mau di-upgrade ke Ryzen 5 5600. Kalau kita ngomongin secara spesifikasinya dari Ryzen 3 2200G ke Ryzen 5 5600, gua pastikan bakal signifikan banget. Lanjut. Motherboardnya pakai ASRock B450M HDV. RAM-nya 2x8 GB, 2666 MHz, sudah di XMP ke 3200. Coolernya standar, Westfire, bawaan. SSD NVMe Team Group, masih bagus itu. Harddisk 320 GB sama harddisk 500 GB. Kalau saran gue sih kalau mau cepet yang mendingan pakai SSD, pindah ke SSD semua sih. Ke SATA 3 kayak gue rasa udah is the best opsi. Cuma nanti bakal gue lihat lagi deh. Casingnya Power Up Raptor Sentinel, kabel manajemennya busuk. Coba nanti gue lihat deh. Power supply-nya Armageddon Voltron. Waduh, gue tahu power supply ini jelek. Baru gue mau roasting ya. GPU-nya Carvel GTX 1660 Super. Bracket-nya Karaten Gear, soalnya bekas mining tapi masih segel. Gue baca dulu deh. 5V card Intel AC8265, masangnya PNP, paksa. Soalnya bracketnya raw profile. Habis itu juga monitornya Asus TUF VG 24 inci ya, 9Q 1A 165 Hz. Gue lihat foto setupnya dulu deh, coba deh. Ya. Ini bapi loh, coy. Ini rapi loh menurut gue nggak. Pertama, gue berekspektasinya tuh agak buluk gitu. Ini ternyata enggak guys, ini rapi loh. Kabel manajemen. Kabel manajemennya kalau menurut gue ini masih rapi, nggak sampai busuk anjay. Cuma emang ini buat ini Genshin Impact ini ya, Genshin Impact ini anyway. Habis itu posisinya ini keyboardnya gini doang kah? Maksudnya kayak gini. Ini headsetnya masih bagus sih. Kabel manajemen, cuman yang di sini aja deh kayaknya sih. Yang di bagian di sini aja deh gua rasa sih. Ya nggak sih, di bagian sininya aja bro. Kalau ditanya ke gua ya, di bagian sini aja deh. Sisanya nggak ada sampai masalah gimana banget sih kalau menurut gua mah. Lanjut. PNP paksa. Cuma kalau dilihat kabel manajemennya bapuk mah enggak juga, nggak sampai bapuk amat lah gue lihat mah, gak parah amat. Iya karatan cuy, ya ini karatan parah banget di device mah, gak ada MI-nya. Ini pada karatan, cuma VGA bekas mining sih. Ini apaan, cok? Penyimpanannya cuma sisa 7 GB, 8 GB, 24 GB. Kata gue mah mendingan lu hapus-hapusin file yang gak penting gak sih, anjir. Ini mah lu hapus-hapusin file yang gak penting lah, kocak. Astaga. Ini berarti tinggal sisa kurang lebih, let's say berapa? 4 11. Tinggal sisa 18 GB doang anjir. Lu nyimpan apa aja? Gila. Astaga, lah. Saran gue itu lu lihat-lihatin file yang gak penting ya, itu aja. Pengalaman penggunaan sudah berapa lama untuk biasanya? Ini udah buat 5 bulan setelah berjuang ngerakit PC selama setahun. Kelebihannya apa? Nggak ada. Ada, jangan bilang nggak ada lu. Ini buat main game bisa, editing bisa. Lu update lagi juga ini potensinya masih bisa banget. Ya. GPU karatan, ya. Bracket WiFi salah ukuran. Power supply abal-abal, memori penuh, full merah anjir. Gila emang, astaga. Kalau kata gue ya, ini antara lu liatin file-file yang nggak penting, kalau nggak lu upgrade lagi SSD paling nggak 1 TB buat gantiin harddisk lu 2, jadi pakai SSD SATA 3 lagi buat backup data lagi, gitu aja. Maksudnya jujur-jujuran aja parah coy ya.
Kalau menurut gua, kalau dari komputer lu, kalau dari segi estetikanya ini cukup rapi loh hitungannya. Kabel manajemen apaan, masih hitungannya rapi juga, ini nggak sampai gimana banget. Cuma kalau lu pengen lebih bagus ya lu pakai kabel TIS. Habis itu paling ya ininya aja nih, ini kelihatan banget sih ini nih. Kalau menurut gua, lu punya ininya aja nih, gimana caranya biar kelihatan lebih rapi gitu kan, itu aja sih. Dan anyway ya, ini menurut gue ini udah oke. Cuma kalau kata gue, ini tinggal kabelnya aja dirapiin. Lu bisa pakai kabel clip juga masih bisa buat dirapin, ditata lagi sih. Ya kalau nggak pakai holder lagi, supaya bagian bawah kabelnya ini jangan terlalu menganga begini nih. Lu pintar-pintar diatur kabelnya deh. Ya menurut gue sih gak enak banget deh estetika kabelnya. Oh ini ada obeng yang buat ini ya, sama kayak punya gue nih. Ya, cuma kalau dari nilai gue, kalau dari 5, ini menurut gua kasih nilai cuma gua benci ini banget anjir. Kalau dari spesifikasi komputernya sih sama dari estetikanya sih jujur ya masih bagus ini. Ya gua kasih nilai 3,5 lah, masih oke lah ya. Cuma saran gua nih, kabel-kabel sini coba dirapikan. Itu aja sih saran gua sih. Sama nanti ini saran gua pribadi, kalau kita ngomongin secara spesifikasi komputer kamu ya, jujur-jujuran aja gue bakal saranin lo bakal upgrade prosesornya ke Ryzen 5 5600, motherboardnya ke B550, power supply ganti, gue nggak mau lo pakai power supply Armageddon, lo bisa ambil ke FSPH V Pro, itu juga udah oke banget ya. Udah itu aja sih saran gue sih ya. Oke lah, itu aja sih. Lanjut, kita lanjut lagi ya, PC ke-7 nih. Jadi PC ke-7 ini punyanya Koer. Oke, apa nih Koer? Prosesornya Celeron N3350, pakai Intel HD grafik 500, RAM 2GB, DDR3 3 channel, SSD 256, SATA ADATA, monitor panel TN. Sekian dari Koer. Berarti laptop nih, pakai N3350 Celeron ya. Oke, coba kita lihat gambarnya dulu deh. Ya. Apakah jelek atau enggak? 3, 2, 1. Oh, I see. Wih, keyboard cakep nih, keyboard. Udah pakai stand laptop juga. Oke lah. Cuma kalau menurut gua sih, coba nih, bentar, kita lihat dulu deh gambar masing-masingnya. Oke. Cuma kalau menurut gua pribadi ya, kalau mau lebih rapi sih, ini stand laptop ya, ini kalau gua nggak tahu nih gimana nih, kabelnya atau tali nih. Ini tali rapi atau kabel? Kabel kali ya. Ini port charging dari bawah ya. Ini pakai meja lagi, pakai stand laptop lagi. Berarti lu kalau bentar dulu nih, ada hal yang gue janggal. Ini lu kalau ngelihat laptop lu posisinya gimana? Begini kah? Gue nggak tahu nih. Dari sudut pandang lu ngelihat laptop lu gimana? Apakah begini atau masih begini atau gimana? Atau badan lu begini gimana nih? Gue pengen tahu dulu nih. Ya itu aja sih. Cuma kalau kayak begini, berarti kalau begini masih bisa sih, masih nyaman. Berarti laptopnya nggak ada ke sini gitu ya. Oke, udah lihat gambarnya. Pengalaman penggunaan sama 6 bulan, mantap buat tugas-tugas sekolah sama nonton bola atau film. Kelebihannya nggak ada, paling murah pas beli doang. Speknya jadul, nggak bisa main game. Sebenarnya kalau mau lebih enteng, lo bisa pakai OS-nya Windows 10 yang LTSC, itu masih oke banget. Habis itu kalau saran gue, kalau lo pengen mengoptimalkan dari performance dari RAM-nya, lo bisa ambil paling nggak 2x2 GB dari 3, kalau misalkan masih sisa slotnya. Lo ambil upgrade RAM lagi, paling nggak upgrade RAM. Kalau SSD 256GB SATA ADATA masih oke. Panelnya TN. Speknya jadul, nggak bisa buat main game. Jujur, kalau dibilang buat main game gimana ya? Kalau kita ngomongin konteksnya Celeron, kalau N3350 kalau buat main game jujur agak berat. Cuma kalau konteksnya lu cuma pakai buat nonton film, internetan doang sih, gua rasa ini masih cukup banget. Ya, kalau menurut gua sih kalau mau lebih estetik, kalau mau lebih estetik sih, kalau menurut gua sih bisa dirapikan lagi. Mungkin pertama bisa beli lampu LED di bagian sini bisa. Paling lampu LED di sini bisa. Habis itu mungkin gimana cara biar yang ini nggak kelihatan nih ya. Itu aja sih. Ya. Kalau menurut gua sih gitu aja ya. Sama kalau bisa sih bisa beli apa ya? Bisa beli lampu LED lagi lah di sini sih. Sama gimana caranya kabel di sini nggak kelihatan sih. Biar gua rasa biar lebih clean aja. Oke sih. Kalau menurut gue sih, kalau kebutuhannya cuma dipakai buat
kalau kebutuhannya cuma dipakai buat apa nih, tugas sekolah sama nonton bola sama itu film, cuma tugas sekolahnya kayak gimana dulu nih, gue nggak tahu anak sekolah sekarang tugasnya kayak gimana. Cuma kalau misalkan cuma buat ketik-ketik doang sih gue rasa masih oke, kecuali konteksnya adalah lu pengen buat editing 4K misalkan, ya nggak mungkin ya, ini misalkan aja. Tapi kalau buat tugas sekolah misalkan kayak ketik-ketik doang, habis itu buat nonton film sama apa, nonton bola nih, ya oke lah ya, gue kasih nilai 3 lah ya menurut gue ya. Gitu aja sih saran gue ya. Masih bisa dioptimalkan lagi, masih bisa. Ini bisa lu tambahin lampu LED lagi, yang USB juga bisa. Kalau enggak nih bisa juga. Ini kalau mouse keyboardnya juga oke nih. Ini juga cukup clean juga nih. Dipakai DSMAT kan ini juga nih. Pakai DSMAT juga. Wih, ini mau jadi pemain film gak sutradara kah ini, wih. Cuma jujur ya, kalau menurut gue pribadi ini masih bisa dioptimalkan lagi sih. Itu aja ya. Oke lah, nih masih dapat nilai. Kalau jujur, kalau menurut gue pribadi, ini kan lu masih bisa memenuhi kebutuhan lu dengan baik. Gue masih bisa kasih nilai 3,5 lah. Ya, oke. Lanjut dulu ya. PC ke-8 dari siapa nih namanya? Namanya Kuhaku. Oke. Namanya Kuhaku. Ini spek build anak kos. Berarti Kuhaku ini ngekos ya. Berarti pakai Lenovo V14 ILL, pakai i3 Gen 10, pakai Nvidia MX 330. Wah, jujur kalau untuk ngomongin Nvidia MX 330 hitungannya agak lama ya. Salah satu disk GPU yang bisa dikatakan secara performanya ya, kalau buat gue sih pribadi buat bersyukur aja. Dengan RAM 48 GB. Kalau RAM 408, mode multitasking overall masih bisa dipertimbangkan. SSD 256, hard disk 500 GB, monitor kedua pakai tab Xiaomi Pad. Oke. Keyboardnya gaming Mecha Fighter sama mouse Ugreen. Bluetooth sama dongle. Gambarnya cuma satu doang. Oke, coba mana? Oh, ini pakai second monitor lagi nih. Wow, berarti setupnya lesehan ya mas. Saya nggak tahu nih. Berarti masnya mainnya sambil rebahan tiduran gini ya, berarti ya. Saya jujur kalau menurut penilaian saya pribadi, ini mas nggak pakai mousepad lagi kah? Jadi benar-benar pakai tembok atau gimana? Pakai tembok, pakai lantai gitu. Jadi buat mousepadnya pakai lantai. Kalau saya pribadi, saya nggak pakai ini gitu buat mousepad saya. Ya, cuma kalau saya kalau pakai mousepad di lantai itu udah licin nggak mas? Ya, cuma kalau saya sih, saya rasa sih kalau buat multitasking, buat pekerjaan mas sih, untuk spek seperti ini, untuk lesehan seperti ini, menurut saya pribadi cukup bagus ya. Coba saya baca lagi deh. Dari pengalaman penggunaan sudah berapa lama? Laptopnya udah 5 tahun, tabletnya 2 tahun. Oke. Full untuk ngetik, coding, word, dan banyak lagi. Main game tipis-tipis seperti Resident Evil 4 Remake, Wuthering Waves, kalau udah lama nggak main. Oke. Kelebihan apa? Kelebihannya bisa dibawa mana kecuali keyboard. Bisa keyboard dibawa, cuma agak ribet sih, risih sih. Ya keyboard segede gini agak bener sih, agak susah sih. Hemat listrik pasti, of course. Main game bisa di tab atau di laptop. Oke. Hemat sesuai budget, buat coding cukup enak, bisa nambahin hasil langsung. Iya sih, ini kayak waktu itu kalau nggak salah si Farel gue suruh beli extend monitor lagi. Cuma dia posisinya laptopnya juga secara spesifikasinya udah apa ya? Secara spesifikasinya kalau buat yang gak hard banget, menurut gue masih kurang gitu loh. Masih better yang ini sih. Kalau kita ngomong secara spek laptop ya, ini kita ngomong faktanya aja. Spek low, main gak bisa game berat. Iya, kekurangannya banyak sekali. Apa yang sesuai dipikiran oleh host yang gue sebutin, yang gue udah sebutin. Cuma gue pribadi sih, ini gue bakal baca speknya deh. Ini bakal kita bedah deh, ya. Ini udah spek PC ke-8 punya Kohaku ya. Pertama lu pakai laptop plus Xiaomi Pad sih buat multitasking sih, ini hitungannya sih udah gampang banget. Ya itu buat multitasking, buat coding tuh udah oke banget. Dengan RAM 12 GB 48 tuh udah oke banget. Keyboard mouse eksternal juga menurut gue sih masih enak ya. Ini buat laptop juga masih oke sih. Hemat daya juga udah pasti. Ini buat tagihan listrik lu udah gak jebol tuh udah pasti. Cuma kalau mau ngomong MX 330 ini bisa dikatakan secara performance-nya jujur kalau buat mengikuti perkembangan zaman ya gua rasa kurang. Gua udah bilang di awal. Ya kalau sama-sama, kalau menurut gua kalau lu pengen lebih dingin lagi, ini kayak gua nggak tahu lu pakai cooling pad atau enggak ya. Saran gua sih lu beli cooling pad lagi sih, beli cooling pad lagi aja nih. Gua nggak tahu ya, ini posisinya kayaknya langsung nempel tak deh. Ya cuma kalau gua pribadi lebih menyarankan lu pakai cooling pad lagi aja sih, sesimpel itu sih. Ya ini pakai cooling pad lagi aja, oke? Cuma apakah sudah memenuhi kebutuhan lu? Gua rasa dari gaya ketikan lu nih, dari cara penyampaian lu, gua rasa udah banget. Karena posisinya lu udah mengoptimalkan apa yang ada. Cuma kalau gua pribadi di sini, ini SSD 256 sama hard disk 500 GB. Berarti hard disk 500 GB buat penyimpanan, SSD buat sistem ya. Monitor kedua tab Xiaomi Pad, keyboard udah gaming Mecha Fighter. Cuma kalau menurut gua pribadi sih, kalau menurut gua ya,
Kalau saran gua sih, lu beli ini aja sih, beli cooling pad lagi aja, itu aja sih, biar laptopnya lebih dingin, lebih adem ya. Cuma kalau kata gua di sekat GPU-nya agak kurang. Cuma kalau buat main game pasti apa ya, kalau buat game-game yang butuh grafis yang tinggi atau resolusi yang tinggi dan butuh hardware yang tinggi pasti kurang sih. Cuma kalau menurut gua nilai 4 lah. Kenapa 4? Karena dengan spek komputer kayak gini, dengan spek seperti ini lu bisa cari uang, lu juga bisa mengoptimalkan apa yang ada. Menurut gue ini masih mantap banget. Ya, gua respect sih. Ya, gua respect. Cuma kalau saran gua sih, kalau menurut gua beli cooling pad lagi aja lah ya. Kalau Mas, kalau saya saranin beli meja sama bangku gimana Mas? Biayanya lebih saya nggak tahu ini Mas emang sengaja taruh begini atau gimana, saya nggak tahu nih Mas Kuhaku. Saya pribadi, mungkin ini kita beda selera, mungkin Mas saya lesehan. Cuma saya dulu juga pas lesehan kalau kayak gini biasanya saya mainnya sambil tiduran rebahan kayak gitu sih ya. Coba balik ke pribadi masing-masing. Cuma kalau saran saya sih pribadi, mungkin masukannya beli cooling pad, meja sama bangku sih ya. Saya nggak tahu nih posisinya Masnya sebenarnya ada meja bangku tuh enggak ya. So oke ya, 4 ya nilainya ya. Lanjut. Ini sekarang PC ke-8, sekarang PC ke-9. Bukan, tapi laptop dari Koer lagi. Wah, banyak amat anjay. Ya, coba bentar. Ini dari Koer lagi, aduh. Ya, Koer. Kamu nih kenapa pakai sampai 2 nih? Niat banget. Coba nih gambarnya, coba aku lihat deh. Coba bentar ya. Koer sampai 2 bejir. Ya, bukan PC tapi laptop. Ya, tadi kan laptop kan. Iya. Ini Koer sampai 2. Jadul parah, nggak bisa pakai game DirectX 9 ya. Iya, sekarang aja ada DirectX 12 Ultimate. RAM 2GB single channel SODIMM. Windows 8.1. Jadi gue udah bilang ya tips OS-nya pakai apa ya, pakai Windows 10 yang LTSC juga masih oke gitu. Lanjut lagi deh. Oke guys, so ini this is the last one. Ya, ini review setup dari gue anyway. Pertama dari punya siapa nih? Felix. Oh, inget gue kalau Felix Napoleon ya. Napoleon atau Napoleon kalau nggak salah ya. Lanjut. Dari Felix pakai prosesor Ryzen 5 7535HS sama Radeon 660M RTX 3050. Ini laptop ya, fix ya. RAM 16GB dual channel DDR5, jalan di frekuensi 4800 MHz. SSD Samsung M.2 NVMe, monitor 1080p, monitor 144Hz, mouse-nya Rexus Arca 4 wide, Rexus Daxa series, Xiaomi Pad 6 buat jadi second monitor aja. Bonus box serum dari Glad to Glow buat jadi stand laptopnya, buat namanya panggil saja Felix. Oke, kita langsung lihat gambarnya aja deh. Wow. Wih, glowing in the dark ya. Wow. Apa nih? Glowing in the dark ya. Gue pikir ini kabel bukan? Ini kabel tuh tali nih. Ini lampu. Bentar ya. Atau ini list nih posisinya. Cuma gue pertama pribadi, the first impression gue, ini emang sengaja di foto kayak gini atau gimana? Cuma pribadi nih, gue rasa sih yang ganggu banget, gue rasa bagian ini sih. Peletakan ini ya, gue selalu beli rak lagi deh, bersihin ini jangan taruh sini deh, ini sama ini sih, sama gimana caranya biar kabel ini nggak kelihatan sih, saran gue gitu aja sih. Ya, ini pertama kalau kita ngomongin konteks laptop lu udah Ryzen 5 7535HS, lu Radeon 60M pakai RTX 3050, lu pakai buat rendering and live streaming ringan juga masih sanggup banget ini anyway. Ya, gila sih. Cakep lu coy. Cakep. Kalau kita ngomongin secara spek laptop lu, wah ini laptop lu ini idaman gue juga nih. Salah satu yang idaman lah. Asus TUF Gaming A15 ya, Ryzen. Ya, balik lagi ya, ini gue wanti-wanti ya. Lu kalau ngomongin yang seri AS itu PCB-nya agak tipis. Lu pakai yang lu tutup laptopnya, posisinya yang awet, yang lentik ya, yang halus, jangan kasar. Ya. Habis itu pakai second monitor ya. Second monitor. Cakep ya. Oke, lanjut. Pengalaman penggunaan 2,5 bulan pakai buat gaming sama nugas, makanya sekali lagi buat rendering. Oke banget sih, nggak ada masalah sih. Habis itu masuk budget spek lumayan bagus, opsinya paling aman dibanding brand lain, Victus unitnya jarang masuk. Harga budget banget, speknya lumayan bagus, opsinya paling aman dibanding brand lain, Victus unitnya jarang masuk. Eloki pada matot, asal nitro coolingnya kurang. Betul banget. Udah mulai belajar kamu ya. Wi-Fi-nya suka disconnect sendiri. Wah, lu bisa cari yang Wi-Fi 6 sih, Wi-Fi yang AX. Itu Wi-Fi 6 bagus.
Ya kalau saran gue sih biasanya kan gue udah suka banget bilang kalau problem Asus tuh rata-rata WiFi adapternya sih gue rasa sih. Sama ini lu pakai cooling pad gak ini? Oh enggak, dia nggak pakai, bener. Beli cooling pad lagi. Beli cooling pad lagi saran gua sih. Lu beli cooling pad lagi sih. Ya. Kalau wifi-nya lambat sih, antara lu update driver, kalau nggak lu ganti wifi yang posisinya AX, itu biasa wifi 6 ya. Itu aja sih. Kalau ngomongin dari monitor udah oke banget nih. Pertama gua baca lu pakai monitor 1080p 144 Hz ya. Oke. Ya posisinya ya untuk monitor laptopnya ya posisinya ya. Maksudnya Lexus Arca 4 White Daxa Series, Lexus Daxa Series, Xiaomi Pad 6 buat jadi second monitor. Cuma kalau menurut gua sih pribadi sih ini lu pakai buat editing, buat kerjaan masih oke banget sih, jujur aja sih. Ya ini buat hemat daya sama multitasking masih oke banget. Maksudnya kalau ngomongin Ryzen 5 7535S tuh dia tuh salah satu laptop gaming yang secara performance-nya oke banget dan juga hitungannya masih cukup hemat daya. Gitu loh. Ini kalau menurut gue pribadi sih kegunaannya dipakai buat apa? Dipakai buat sama nugas, gaming sama nugas pakainya sekali buat rendering juga. Oke. Jujur-jujuran aja kalau gue pribadi sih ini gue kasih nilai gue rasa tuh 3,8 ya. Jujur aja. Kalau kenapa 3,8 kok Chris? Ini gue rada nggak demen, terlalu gimana ya. Ini kalau gue pengennya clean banget gini, bener-bener pure. Gue bakal bener-bener pure nih apa? Ini kan posisinya kan pakai second monitor kan Xiaomi Pad 6 nih. Lu pakai Xiaomi Pad 6 di sini. Xiaomi Pad 6 mana yang terang ya? Jujur-jujuran aja, gue bakal mikir gimana cara ini bagian ininya nih. Aduh, bener-bener nggak bakal muncul lah. Ini bakal gue pindahin di mana gitu, jujur aja. Ya. This is the last, this one ya. Gimana caranya biar benar-benar tengah-tengah monitornya laptopnya di sini, habis itu Xiaomi Pad 6-nya di sini, nggak pakai kelihatan gitu. Secara ini jujur kalau secara spesifikasi laptop lu dengan peralatan lu ini udah wow banget, pol-polan banget. Cuma saran gue sih lebih ke arah estetika ngerapin aja sih. Ini gue nggak tahu nih untuk kabel manajemennya gimana. Ya sama kalau bisa sih saran gue pribadi sih. Ya ini aja sih, this is stop kontaknya sih jangan sampai kelihatan sih. Ya gitu aja ya. Oke. So oke guys, ini udah selesai. Ini review berarti dari review udah review 10 setup, tinggal 15 setup lagi. Nanti bakal gue edit videonya nih yang ini, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Link semuanya gue taruh di deskripsi juga. Mungkin teman-teman ada yang terinspirasi mau mengikuti setupnya seperti ini ya. Oke. So jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Masih ada banyak banget yang bakal gue review, kasih saran dan tips. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you later. Bye bye, ciao. Thank you. Mwah.